Tapi aya nu teu percaya kasurupan. Pokoknya mah kasurupan tuh tidak ada, bohong jenanya. Nah, ya mungkin pengetahuannya sampai di situ. Kalau kita kan udah tahu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna ya illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaiton minal mas. Al-Baqarah 275. Kata Imam Al-Qurtubi, Al-Baqarah 275 ini menjadi dalil kelirunya orang yang mengingkari kerasukan atau kesurupan. Ini kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kata ulama yang lain juga seperti itu, bahwa jin itu bisa merasuk ke badan manusia. Nah ini mulai, Pak Ustadz mulai masalah kesurupan gitu. Ya karena ada yang tidak percaya, bahkan kalau percaya kesurupan musyrik ya. Ya kalau percayaannya kita mengikuti orang yang kesurupan, minta rokok dikasih, minta sesajen dikasih, itu musyrik. Kalau ada orang yang kerasukan setan itu memang ada. Dalilnya Qur'annya ayat tadi Al-Baqarah 275. Hadisnya ada, kata Nabi SAW, inna syaiton yajri min ibni Adam atau minal insan majrodan. Setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam dalam aliran darah. Itu kata Nabi SAW. Kata para ulama seperti itu. Ada Imam Ahmad, ada Imam Ibnu Taimiyah, ada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan seperti itu. Setan itu bisa merasuk ke badan anak Adam. Bahkan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah begini, kalaulah dibukakan ya, kalau dibuka penutup gaib itu, kalau dibuka pasti akan kalian dapati pada diri semua orang itu ada setan yang mengganggu, yang merasuk. Kalau dibuka tabir kegaiban. Tapi karena kita tidak bisa melihat, ya kita nggak tahu siapa yang ada jinnya, siapa yang tidak. Bahkan orang yang dirasuki pun kadang nggak sadar dirinya setelah dirasuki, kecuali kalau dia sering kesurupan. Gitu. Kalau kesurupan itu, ibu-ibu, itu hanya salah satu bagian dari gangguan jin. Salah satu bagian kecil saja. Banyak nama justru yang kena gangguan jin, yang jin bersarang di badannya itu kebanyakan mah tidak kesurupan. Tapi dalam karakternya beda, mudah marah, mudah sakit hati, sulit memaafkan, terus malas ibadah, hati kecil pingin ibadah tapi langkahnya berat buat ibadah. Itu kemungkinan ada sesuatu di badannya. Itu kata Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, kalau disingkap tabir kegaiban, maka kalian akan melihat pada setiap manusia itu ada setannya. Tapi kita bakalan bisa mengusir setan itu baik oleh sendiri atau dibantu oleh orang lain. Sholat 5 waktu, rutin baca Quran, rutin dzikir pagi petang tuh ya, dzikir pagi petang. Apalagi beramal ketaatan kepada Allah itu bisa mengusir, bisa menghilangkan ya. Apalagi untuk pencegahan itu sangat memungkinkan. Tapi kalau sudah terlanjur ada di badannya, ya itu mungkin harus dibantu oleh orang lain. Ibu-ibu pernah dengar nggak ada hadisnya ini Bukhari Muslim ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi suatu saat itu kena sihir. Nabi kena sihir, percaya nggak? Ini banyak orang tidak percaya, maknya Nabi kena sihir, kan paling soleh, paling takwa gitu ya. Kalau Nabi saja kena, bagaimana kita? Nah sementara sihir itu adalah medianya jin ya, atau ada buhul-buhul. Nah yang paling harus kita pahami ibu-ibu sekalian, bahwa setiap yang terjadi pada diri Nabi itu pelajaran buat umatnya. Kalau Nabi dikatakan terkena sihir, kemudian apa hikmahnya? Hikmahnya adalah bagaimana cara Nabi mengobati sihir. Itu pelajaran buat kita umatnya. Barangkali umatnya itu nanti akan ada yang terkena sihir, maka cara pengobatannya seperti Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW?
beliau berdoa kepada Allah dan beliau didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, diruqyah ku malaikat Jibril. Jadi kalau sudah kena sihirnya, kalau sudah kena gangguannya, itu nggak bisa lagi ruqyah mandiri. Selevel Nabi saja diruqyah, bukan ruqyah mandiri kalau sudah kena. Apalagi kita, ya, diruqyah. Bismillahirrahmanirrahim, kata malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yasbik min kulli da'i yu'dik wa min kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yasbik. Dengan mengucap nama Allah aku meruqyahmu, kata malaikat Jibril, dari segala bahaya, kemudaratan, gangguan dari ain, dari gangguan jin. Ya. Tapi Allah yang menyembuhkan. Malaikat Jibril mendoakan, meruqyah, tapi Allah yang menyembuhkan, kata malaikat Jibril. Apalagi kita, ya, kita bukan malaikat, kita bukan nabi, kita meruqyah. Allah yang menyembuhkan, kita hanya perantara, hanya menolong, hanya membantu.